Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkia Syahrian Muasa dari Fakultas Bisnis dan Informatika, Prodi Bisnis Digital, Universitas Persatuan Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen rantai pasok PT Ultra Jaya. Untuk yang pertama yaitu dari profil perusahaannya. PT Ultra Jaya Milk and Industry merupakan produsen olahan susu cair terbesar di Indonesia dan juga merupakan produsen terbesar keempat teh RDT kemasan karton dan botol-botol PET pada tahun 2013. Mereka telah menggunakan proses UHT untuk keseluruhan produk sejak tahun 1975 dan perusahaan yakin bahwa mereka adalah pelopor penggunaan proses UHT dan teknik pengemasan aseptik di industri minuman Indonesia. Nah, mereka juga telah memproduksi dan mengemas produk olahan susu UHT di bawah nama merek Ultramilk yang sudah tidak asing lagi ya namanya. Sejak tahun 1975, kemudian minuman teh UHT yang dijual dalam kemasan karton juga di bawah merek teh kotak sejak tahun 1979 dan serangkaian minuman kesehatan seperti minuman kacang hijau yang bermerek Sari Kacang Hijau sejak tahun 1985. Nah, perusahaan juga memproduksi dan mengemas susu kental manis menggunakan merek Cap Sapi. Itu mungkin sekilas mengenai profil perusahaannya. Lalu masuk ke proses manajemen rantai pasok. Yang pertama ada dari fasilitasnya. Semenjak bahan baku diterima di fasilitas produksi hingga ke titik di mana produk-produk jadi dikirim ke gudang, hanya ada campur tangan manusia yang minimal dan proses tersebut sangat terotomatisasi. Ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kontaminasi produk sepanjang proses produksi. Fasilitas produksi dan gudang sangat berperan aktif dalam hal produksi dan operasi, khususnya manajemen rantai pasok di PT Ultra Jaya Milk and Industry. Fasilitas yang menunjang kegiatan produksi perusahaan yaitu truk pengantar, tangki penampungan, mesin pengolahan atau fasilitas produksi, tangki penyimpanan, mesin pengemasan, kopior, dan gudang. Untuk penyimpanan dan pengambilan terotomatisasi dalam gudang, karena diproduksi secara massal. Lokasi yang digunakan metode sentralisasi. Metode untuk pergudangan menggunakan job lot storage. Nah, itu untuk yang pertama fasilitas. Lalu yang kedua ada inventory. Perusahaan memantau dan mengendalikan tingkat persediaan barang. Jadi mereka untuk mengoptimasi kegiatan operasional. Barang jadi biasanya disimpan untuk jangka waktu rata-rata 5 hingga 7 hari dan sampai dengan maksimal 17 hari sebelum dikirim untuk distribusi. Selama pengiriman produk, suatu AGP atau Automated Goods Vehicle ditugaskan untuk menarik palet terkait dengan memasukkannya ke truk pengantar yang ditunjuk. Perusahaan mendistribusikan barang jadi berdasarkan sistem first in first out untuk memastikan kesegaran produk. Mereka mengoperasikan suatu sistem konektivitas IT untuk seluruh grup yang memungkinkan untuk memantau penjualan harian di seluruh jaringan distribusi di Pulau Jawa. Yang memungkinkan perusahaan untuk menelusuri pergerakan persediaan, piutang usaha, dan pelunasan hutang serta pesanan pembelian setiap harinya. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas atas persediaan di seluruh jaringan distribusi di Pulau Jawa. Perusahaan berencana untuk mencapai konektivitas IT dengan seluruh distributor di Pulau Jawa di masa mendatang. Nah, itu untuk yang kedua, inventory. Lalu yang selanjutnya ada transportation. Mereka memiliki sistem penyimpanan dan pengambilan yang terkomputerisasi penuh di fasilitas mereka di Padalarang, di Bandung Barat, yang melibatkan mesin pengemas robot dan AGPS pada saat selesainya lini pengemasan aseptik.
Masing-masing barang jadi diangkut dengan sabuk konveyor untuk dikemas ke dalam kardus-kardus besar, dipalet dan dibungkus dengan selaput lentur yang tahan cuaca dalam suatu proses yang berkelanjutan dengan menggunakan mesin pengemasan otomatis. Palet tersebut kemudian diangkut dari sabuk konveyor ke agipis untuk disimpan di gudang perusahaan. Nah, mereka yakin bahwa ASRS memungkinkan perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk mengangkut barang-barang ke dalam dan keluar dari tempat persediaan, yang telah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan berakibat pada penelusuran persediaan yang lebih akurat. Nah, sebagai contoh untuk produksi susu UHT, setelah menerima susu segar di fasilitas produksi dan susu segar tersebut telah lolos pengenalian dan pengujian mutu, susu segar tersebut dipompa langsung dari truk susu ke tempat penampungan susu, dari mana susu segar tersebut kemudian dipompa ke pabrik untuk difilter, disterilisasi, dan dipasteurisasi. Dan untuk menerima pengolahan UHT sebelum kemudian dipompa secara langsung ke tangki-tangki aseptik sebelum pengisian. Nah, mereka menggunakan paket susu aseptik di mana mesin paket aseptik membentuk, mengisi, dan menyegel kotak-kotak karton dalam satu operasi berkesinambungan dalam lingkungan yang steril guna memastikan minimalnya resiko kontaminasi. Segera setelah kotak-kotak karton tersebut diisi dan disegel, kotak-kotak karton tersebut secara otomatis dipindahkan dengan menggunakan sabuk konveyor untuk dikemas dan disimpan ke gudang. Nah, itu untuk transportation yang ketiga. Yang selanjutnya ada information. Nah, di information ini guna memproduksi produk-produk makanan dan minuman berkualitas tinggi, perusahaan berupaya menetapkan sistem modern untuk pemrosesan, pengemasan, logistik, dan IT yang tersedia. Pada tahun 2012, mereka menerapkan suatu sistem Oracle ERP yang telah meningkatkan kemampuan operasional dan analitis perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini menggantikan sistem SAP ERP yang telah digunakan selama 1 dasawarsa. Nah, sistem konektivitas penjualan dan penelusuran in-house dan sistem Oracle ERP juga telah dikonfigurasikan agar dapat bekerja bersamaan, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau penjualan harian di seluruh jaringan distribusi perusahaan di Pulau Jawa. Nah, selain itu, mereka sedang dalam proses menerapkan sistem manajemen kinerja usaha Hyperon untuk meningkatkan kemampuan perencanaan usaha dan pelaporan keuangan. Pada akhirnya, semua informasi ini menjadi terintegrasi secara keseluruhan sehingga manajemen rantai pasokan PT Ultra Jaya ini menjadi lebih jelas dan lebih akurat. Lalu yang terakhir ada sorting. Bahan baku utama mereka adalah susu segar untuk produksi susu UHT dan produk susu lainnya, daun teh hitam dan hijau untuk minuman teh UHT, gula, bahan-bahan pengemasan, dan susu skim bubuk. Perusahaan memperoleh susu segar dari koperasi peternak sapi perah dan berbagai peternak sapi perah setempat. Paling tidak 25% dari pasokan susu segar diperoleh dari peternakan sapi perah percontohan yang dioperasikan anak perusahaan, yaitu UPBS. Guna memastikan kesegaran dan mempertahankan standar kualitas tinggi, susu yang segar menjalani pengujian pengendalian kualitas di pusat pengumpulan susu yang dioperasikan oleh Koperasi Peternak Sapi Perah, dan setelah susu segar diantarkan ke fasilitas produksi, hanya susu yang memenuhi standar kualitas yang diterima dan diproses lebih lanjut. Untuk meningkatkan kualitas susu segar, perusahaan telah membentuk satu tim yang ditugaskan untuk memberikan pelatihan terkait dengan praktek terbaik usaha peternakan susu kepada para peternak di Koperasi Peternak Sapi Perah. Perusahaan juga memberikan bantuan bagi koperasi peternak sapi perah untuk memperoleh fasilitas pendingin dan penyimpanan. Selain itu, perusahaan juga memantau kualitas pakan ternak yang diberikan di peternakan sapi perah yang dioperasikan entitas anak perusahaan, yaitu PBS dan KPBS. Nah, perusahaan memperoleh bahan-bahan pengemasan dan mesin-mesin pengisian aseptik, karton aseptik, spout,
tutup kemasan, sedotan, dan pengetahuan proses produksi dan teknis berdasarkan perjanjian penyediaan dan jasa selama bertahun-tahun dengan serta Pak dan SIG Kombi Blok. Sumber-sumber bahan-bahan pengemasan diyakini aman dan memungkinkan perusahaan memperoleh teknologi dan jasa terbaik yang tersedia dari mereka. Nah, perusahaan melakukan suatu perjanjian penyediaan bahan pengemasan dengan Tetra Pak berdasarkan mana Tetra Pak setuju untuk menyediakan bahan kemasan karton yang akan digunakan untuk produk-produk minuman UHT tertentu. Selain dengan Tetra Pak, perusahaan melakukan suatu perjanjian penyediaan dengan SIG Kombi Blok berdasarkan mana SIG Kombi Blok setuju untuk menyediakan bahan kemasan karton yang akan digunakan untuk produk-produk minuman UHT tertentu dengan harga jual yang berlaku pada saat pemesanan. Nah, itu untuk yang kelima dari sourcing. Lalu yang terakhir ada pricing. Dalam menetapkan kebijakan penetapan harga, perusahaan memperhitungkan tren pasar yang sedang berlaku, biaya produksi, daya beli para pelanggan, dan harga-harga pesaing. Mereka mengumpulkan data untuk menetapkan harga-harga demikian melalui penelitian yang dilakukan oleh firma-firma riset pasar serta departemen pemasaran dan personil penjualan. Kebijakan penetapan harga didorong oleh strategi untuk mempertahankan citra merek berkualitas tinggi dan dari produk-produk mereka, sementara secara bersamaan menyediakan value for money bagi para pelanggan. Perusahaan biasanya menetapkan suatu struktur penetapan harga yang disarankan kepada para distributor, pengecer, dan pedagang besar, dan menjual produk-produk mereka pada harga yang akan memungkinkan pada distributor atau serta pengecer dan pedagang besar mencapai tingkat keuntungan tertentu. Nah, untuk bahan baku utama susu UHT, penetapan harga susu segar yang dibeli ditetapkan dengan suatu rumus yang dihitung dengan merujuk kepada harga dasar dengan penyesuaian ke atas atau ke bawah tergantung pada kualitas masing-masing bat susu segar yang diterima di fasilitas produksi. Harga dasar pembelian susu segar ditetapkan sesuai dengan harga-harga yang ditawarkan produsen susu lainnya untuk membeli susu segar dari para peternak sapi perah di Jawa Barat. Pada umumnya perusahaan melakukan pembayaran pengiriman susu segar pada setiap minggu. Nah, itu mungkin proses manajemen rantai pasok pada PT Putrajaya. Sekian dari saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penyampaian ataupun materi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa may yazakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.